Pro 1 RRI Banjarmasin. Bertanya soal agama bersama Profesor Mujibur Rahman, Rektor UIN Antasari, Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah pendengar yang dirahmati Allah, kita bisa bersama hari ini di Bertanya Soal Agama bersama Profesor Mujibur Rahman untuk edisi 16 Sya'ban 1443 Hijriah 19 Maret 2022. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami di 97,6 FM dan juga yang sudah bersama kami di Facebook RRI Pro 1 Banjarmasin, kami live Facebook. Dan juga terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di WhatsApp Pro 1 di 081151111410. Dan alhamdulillah kita sudah bersama dengan Profesor Mujibur Rahman. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya ya? Suaranya terdengar Prof. Alhamdulillah. Iya. Ya. Kabarnya bagaimana Prof? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Alhamdulillah sehat. Semoga pendengar kita juga yang melihat kita di Facebook juga sehat walafiat ya Prof ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga damai hati dan jiwa begitu ya Prof, karena dengan banyaknya permasalahan saat ini ya Prof. Iya. Baik, pertanyaan-pertanyaan ini mudah-mudahan bisa semuanya dijawab ya Prof yang sudah sampai di meja kita. Insya Allah akan dijawab Profesor Mujibur Rahman. Kita langsung saja menemui yang bertanya malam hari ini ya Prof ya. Iya. Iya, kita langsung temui Bapak Said Rahman di Komplek PCPI 2 Kota Raja Amuntai Selatan di Kabupaten HSU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustadz tentang penetapan keuntungan besar dalam perdagangan setiap mendekati puasa Ramadan. Nah, setiap mendekati puasa Ramadan, barang-barang kebutuhan kita umumnya selalu tidak normal. Dalam artian harganya selalu melonjak, bahkan para pedagang meraup keuntungan besar, sedangkan masyarakat selalu merasa menderita karenanya. Maka harga yang tidak normal ini terus dialami tiap tahun di Nusantara. Contoh saat ini, minyak goreng di toko tradisional masih harga mahal, dalam artian tidak menurunkan harga. Padahal para pedagang tadi, pembeliannya sudah diturunkan sedikit oleh langganannya. Nah, apakah ini termasuk riba? Bagaimana berdagang secara islami tersebut? Atas pencerahannya diucapkan terima kasih, mudahan kita semua berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak sekali permasalahannya ya Prof ya. Bagaimana nih Prof? Terima kasih. Pak Said Rahman atas pertanyaan. Sebenarnya ada dua. Pertama terkait dengan bulan suci Ramadan, yang kedua adalah terkait dengan minyak goreng. Profesor, mohon maaf suaranya kurang jelas Prof. Bagaimana sekarang? Nah, sekarang sudah jelas, sudah oke Prof. Oke. Saya ulangi, jadi ini terkait dengan minyak goreng satu, yang kedua dengan bulan suci Ramadan ya. Iya. Harga sembako selalu naik ya Prof ya, begitu terus tradisi begitu. Iya. Kita mulai dengan yang pertama ya, persoalan minyak goreng ini yang cukup heboh di negara kita ini selama 3 bulan terakhir kalau saya tidak khilaf ya. Yeah. Minggu lalu saya menulis kolom di Banjarmasin Post juga tentang ini, judulnya minyak goreng bonus tahilala, itu judulnya. Saya posting juga di akun Facebook saya dan alhamdulillah juga banyak yang membaca itu. Nah, jadi persoalan kita ini kalau melihat dari hukum ekonomi yang berlaku kan begini. Jadi kalau permintaan tinggi, persediaan sedikit, nah maka itu harga akan naik. Kalau persediaannya banyak, permintaan sedikit, maka harga bisa turun. Gitu kan, itu hukum pasar, istilah bahasa Inggris itu supply and demand gitu. Jadi demand-nya itu permintaan masyarakat yang mau membeli ini banyak apa enggak gitu. Nah, kalau supply and demand-nya itu seimbang, maka harga akan stabil. Nah, jadi itu hukum pasar. Kalau orang belajar ekonomi katanya itu dasar gitu ya, teori dasar tentang hukum pasar gitu.
Dan kita memang di Indonesia ini mengikuti market ekonomi ya. Jadi kita mengikuti ekonomi pasar gitu. Yang dalam bahasa ideologisnya itu sebenarnya kapitalis gitu ya, kapitalisme gitu. Tentu ada perbedaan dengan kapitalisme murni karena di Indonesia juga ada proteksi atau perlindungan dari negara terhadap masyarakat ya, supaya jangan terlalu bebas di pasar itu. Nanti kita akan sampai ke sana. Nah, yang pertama dulu adalah kalau di dalam hukum Islam yang dilarang itu selain riba ya. Kalau riba itu kan kullu qardin jarran naf'an fahuwa riba, begitu. Jadi setiap hutang yang mendatangkan kelebihan manfaat yang berlipat-lipat itu, nah itu namanya riba, ya. Nah, kalau penimbunan itu lain lagi hukumnya. Penimbunan itu dalam fikih disebut dengan ihtikar, al-ihtikar, ya. Nah, ihtikar ini juga hukumnya haram. Nah, di dalam kitab fikih-fikih yang kita baca itu definisi ihtikar itu adalah imsaku mashtarahu waqtal ghala'i li bai'ihi bi aktsara mimma ishtarahu inda ishtidadil hajati. Itu definisi bahasa Arabnya dari madhab Syafi'i ya, yang tidak terlalu berbeda dengan madhab yang lain, yaitu menumpuk atau menahan barang yang dibelinya pada saat barang itu mahal, ya. Pada saat itu dia ingin menjualnya ketika kebutuhan orang itu semakin tinggi. Jadi dengan kata lain dia mengambil untung di tengah kesempitan gitu ya. Kayak minyak goreng ini mahal, itu mengambil kesempatan dalam terus. Kesempitan gitu ya, Prof ya. Iya, ambil kesempatan dalam kesempitan lah, betul. Jadi bahagia di atas penderitaan orang lain, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini ihtikar, ini jelas haram. Wabil khusus kalau terkait dengan hajat orang banyak. Ya, kalau hajat orang banyak itu tidak boleh sama sekali. Ya, ya kayak minyak goreng ini kan hajat orang banyak ya. Bukan hajat orang per orang begitu. Dan hajatnya itu makanan pula, ta'am. Jadi kalau terkait dengan makanan ini para ulama itu sangat keras pendapatnya ya. Sehingga di dalam kitab fikih itu bahkan boleh penguasa itu kalau memang masyarakat itu misalnya ini terkait dengan beras misalnya ya, karena dia ada menstok menimbun beras sampai masyarakat tidak bisa membeli dan masyarakat itu kelaparan, itu penguasa wajib mengambil secara paksa dari. Jadi boleh begitu, Prof ya? Boleh ya, karena itu kebutuhan dasar gitu. Ya kalau minyak goreng sih nggak sampai orang kelaparan sih ya, tapi juga kebutuhan yang sangat penting gitu ya, terkait dengan misalnya usaha-usaha mikro yang kecil gitu. Banyak kan. Yang gulung tikar, Prof, penjual-penjual gorengan begitu ya. Iya, nah disitulah masalahnya. Jadi ini ihtikar yang seperti ini sejak zaman dahulu, zaman Nabi sampai sekarang itu tidak boleh ya menurut hukum fikih yang saya ketahui dari kitab-kitab klasik yang ada di khazanah intelektual Islam. Nah itu saya kira yang penting dulu. Lalu kalau kita pelajari apa yang terjadi di negeri kita mengenai kasus ini, saya bukan ahli ekonomi, juga bukan ahli bisnis minyak goreng ya. Maka saya membaca majalah Tempo yang terbit pada bulan Februari lalu, dan laporan Tempo itu kemudian saya tulis di kolom saya gitu. Nah intinya itu adalah ini terkait dengan banyak hal. Pertama terkait dengan pasar global. Jadi kalau kita sekarang ini berbeda dengan zaman-zaman dulu gitu ya, ekonomi kita ini betul-betul terhubung secara internasional. Jadi global market ya, pasar global. Bagaimana harga minyak goreng mentah gitu ya, yang disebut dengan crude palm oil (CPO) ya, sebelum dia diubah menjadi minyak goreng sawit yang sekarang yang kita nikmati itu kan ada
bentuk minyak mentahnya gitu. Itu harganya juga berfluktuasi, berturun naik gitu ya, turun naik di tingkat internasional. Kemudian ada juga kebijakan mengenai biodiesel dari pemerintah yang juga ingin agar sebagian dari produksi minyak sawit itu disalurkan untuk pabrik atau produksi biodiesel, karena ini nanti alternatif bagi renewable energy yang bisa terbarukan, ya. Nah, inilah kemudian terjadi tarik menarik kepentingan, ya, antara produsen minyak kelapa sawit, ya, dengan keinginan pemerintah untuk menstabilkan harga. Nah, maka semula pemerintah mencoba untuk menetapkan head itu, ya, harga eceran tertinggi, ya kan? Nah, rupanya itu nggak jalan sepenuhnya, karena sepertinya kalau dari laporan Tempo ya para malah hilang begitu senang minyak gorengnya dari pasaran begitu, dari toko-toko begitu ya, Prof. Enggak, jadi para pengusaha yang punya pabrik-pabrik ini tidak begitu senang dengan kebijakan itu, terutama untuk harga kemasan, ya, karena lebih menguntungkan bagi pabrik-pabrik itu kalau memproduksi minyak curah gitu. Menurut Tempo, ya, saya ini mengutip aja nih, saya bukan ahlinya ini, ya. Bahkan dia bilang 70% dari produksi kita pada tahun 2021 yang lalu itu adalah minyak curah begitu, ya. Nah, lalu ini tarik menarik ini sampai kemudian akhirnya terjadi kelangkaan di pasaran gitu. Nah, ini melibatkan tentu saja pabrik-pabrik yang produksi dan distributor, ya. Terbukti kan ditemukan tuh sama polisi, ya. Jadi memang ditahan, dan terbukti lagi setelah headnya dicabut oleh pemerintah, harga eceran tertinggi itu dicabut untuk minyak goreng kemasan yang ditetapkan hanya untuk minyak curah. Sekarang banyak sekali barangnya gitu kan. Tapi mahal begitu ya, Prof. Ya mahal lah karena diikutkan dengan harga internasional toh. Jadi beginilah masalah yang saya kira memang agak rumit, ya. Bagaimana caranya kita itu satu sisi membuat keadilan dan kesejahteraan, harga yang adil bagi masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain perusahaan juga tidak merugi. Nah, saya tuh yang khawatir saja, saya nggak ahlinya di sini, ya, yang khawatir perusahaan maunya untung terus dan banyak gitu, ya, lalu tidak peduli dengan kesulitan masyarakat. Khawatirnya saya begitu. Tapi ada ungkapan-ungkapan masyarakat, Prof, ini pemerintah kok takut sama ini pengusaha, katanya pengusaha. begitu. Memang persoalannya rumit. Pertama karena ekonomi kita kan tidak dikendalikan sepenuhnya oleh negara. Kita kan menganut ekonomi pasar tadi, ya. Ya, kalau ekonomi pasar berarti sangat tergantung kepada pihak-pihak swasta yang bergerak di pasar, toh. Nah, itu satu. Yang kedua, kita tahu juga politik kita kan mahal di ongkos, ya. Nah, ini juga sedikit banyak ada hubungannya ke situ, yang dalam bahasa politik disebut dengan oligarki yang terjadi di Indonesia ini, terkait dengan demokrasi kita dan seterusnya, ya. Nah, karena itu ini saya kira satu pelajaran yang baik buat kita semua. Bagaimana agar di satu sisi tadi keseimbangan, ya, antara kebebasan pasar di satu sisi orang berusaha, karena kalau nggak ada kebebasan juga orang berusaha itu tidak bergairah gitu, ya. Buktinya di negara-negara komunis ketika perusahaan-perusahaan diambil oleh negara atau di negeri kita sendiri BUMN begitu, ya, seringkali merugi karena mereka merasa menjalankan perusahaan bukan miliknya gitu. Nah, di sisi lain, jadi rumit, kalau ya, Prof, ya? Swasta dibiarkan begitu saja tanpa kepedulian kepada masyarakat, itu kan bisa memupuk keserakahan, ya, memupuk keserakahan. Jadi
keserakahan ini adalah masalah yang sangat berbahaya dalam hidup kita. Karena dia akan menghancurkan diri kita dan menghancurkan masyarakat, bahkan menghancurkan dunia karena keserakahan. Mahatma Gandhi itu pernah mengatakan, itu closing dari artikel saya minggu lalu, itu saya mengutip Mahatma Gandhi. Gandhi itu mengatakan, dunia ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi tidak akan pernah cukup untuk keserakahan kita. Ya. Ini sama dengan hadis Nabi SAW, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin la habba ayyakuna lahu wadiyani wa la yamla'u fahu illa turab wa yatubullahu ala man taba." Seandainya seorang anak Adam yang serakah itu ya diberikan satu lembah dari emas, dia ingin satu lembah lagi, ingin lagi, nggak pernah berhenti, nggak pernah puas, sampai mulutnya itu ditutupi oleh tanah, artinya dia mati gitu. Nah ini gambaran Rasulullah terhadap keserakahan yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, manusia sebagai pribadi, manusia sebagai anggota keluarga, masyarakat dan sebuah bangsa, bahkan penduduk bumi ini. Kita tahu rusaknya alam kita itu karena keserakahan. Ya. Nah, jadi dua sisi ini harus diperhatikan dengan baik. Satu adalah gairah orang berusaha, bagaimana orang bisa mendapatkan untung dengan cara yang halal, yang baik, ya. Ada dinamika di situ, itu wajar, saya kira sangat sehat. Di sisi lain, jangan sampai itu kemudian menjadi saluran bagi memupuk keserakahan manusia. Nah, di sini keseimbangan ini harus diciptakan oleh negara. Satu sisi ya. Yang kedua, ya masyarakat bisa membantu dengan amal-amal yang bersifat filantropis tentu saja, seperti membantu dan melindungi mereka yang miskin, ya, memberikan perlindungan kepada yang lemah, baik itu anak yatim, orang terlantar, orang-orang tua. Nah itu masa orang-orang tua, orang miskin, orang-orang lemah itu disuruh bersama. Ya, agak terputus ya dengan Prof. Mujib. Sepertinya ada gangguan pada jaringan ya. Baik. Ya, silakan Prof. Oh ya. Tidak ada terjeda sejenak Prof. Oke. Ya, silakan. Sekarang dilanjut, masih kedengaran? Sudah Prof. Oke. Jadi ini persoalannya di situ menurut saya. Memang ini diskusinya panjang banget ya. Jadi dulu ada istilahnya antara kapitalisme dan sosialisme. Bung Hatta itu mengatakan ekonomi Indonesia itu mendayung di antara dua karang, antara kapitalisme dan sosialisme, ya. Jadi kita ada perlindungan kepada yang lemah, negara itu harus menguasai tanah dan air itu ya, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat, yang begitu-begitu ada di dalam undang-undang dasar kita kan. Nah itu agak sosialis itu. Nah, di sisi lainnya kita memberikan ada hak asasi manusia juga kan, yang bersifat katakanlah liberal, ya, menghargai individu gitu, termasuk hak individu untuk berusaha dan bekerja, berdagang dan sebagainya. Nah, ini menjadi rumit jadinya. Tapi di sisi lainnya Pancasila kita, agama kita juga mengajarkan yang paling penting, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pemimpin juga innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Allah menyuruh kalian untuk berbuat keadilan dan berbuat baik, ya. Usul fikih mengatakan tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil, tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus mempertimbangkan kesehatan. Maka yang namanya penimbunan, ya, itu termasuk hal yang menimbulkan mudarat bagi orang banyak, sehingga harus dihentikan, ya, dan pemerintah harus menggantikannya dengan kemaslahatan, entah itu dengan cara menetapkan harga eceran tertinggi, entah itu dengan cara bernegosiasi dengan pengusaha dan seterusnya. Yang penting itu kemaslahatan. Itu poin yang sangat mendasar di dalam hukum Islam seperti itu. La darara wa la dirar,
tidak boleh menimbulkan mudarat atau menciptakan kemudaratan. Ya, itu prinsip di dalam hukum Islam juga. Nah, yang kedua, saya ingin menanggapi soal Ramadan. Ya. Pertama, ini juga terkait dengan hukum pasar, permintaan dan persediaan. Kalau bulan Ramadan permintaan untuk kurma meningkat, ya, ya harga naik pada biasa-biasanya gitu. Nah, namun karena persediaan kurma juga banyak juga, ya, maka naiknya juga nggak terlalu jauh gitu ya. Kecuali kalau kurmanya barangnya sedikit. Nah, itu otomatis akan naik. Itu sudah hukum pasar ya, seperti itu. Berlaku di mana-mana seperti itu. Itu saya kira pedagang tidak salah, ya. Itu memang ya yang berlaku di pasar begitu. Nah, menjadi catatan saya begini. Ada kritik orang perilaku umat Islam di bulan suci Ramadan. Katanya bulan suci Ramadan itu kita dianjurkan untuk menahan hawa nafsu, mengendalikan nafsu makan minum kita. Tapi buktinya konsumsi kita meningkat berlipat-lipat. Malah bertambah ya, Prof ya. Ya, ini di mana salahnya gitu ya? Apa ada yang salah atau sebenarnya nggak ada yang salah? Nah, saya mencoba merenungkan ini. Jadi kalau kita melihat sederhana di permukaan, sepertinya salah. Tapi yang terjadi di lapangan tidak sesederhana yang kita katakan itu. Pertama, konsumsi itu tinggi antara lain karena banyak orang yang mampu bersedekah. Misalnya kurma laku, itu bukan hanya dibeli oleh orang biasa, tetapi orang-orang kaya membeli kurma untuk bersedekah ke banyak orang miskin. Ya, jadi lalu konsumsinya tinggi, tapi bukan untuk dirinya sebenarnya. Dia bersedekah ke masjid, ke keluarganya yang miskin atau siapa saja begitu. Jadi di sini kita membacanya ternyata amalnya meningkat, ya. Nah, begitu juga konsumsi orang miskin itu meningkat karena banyaknya sumbangan yang diberikan kepada mereka. Jadi ada yang berzakat, ada yang berinfak kepada saudara-saudara yang miskin sehingga mereka bisa beli baju untuk hari raya, bisa beli makan enak-enak yang selama di luar Ramadan mungkin mereka tidak bisa mengkonsumsi. Nah, begitu ya. Yang ketiga, memang di bulan puasa itu bagi sebagian orang perlu menyiapkan kondisi tubuh yang kuat agar dia bisa beribadah di malam hari, ya, agar dia bisa melewati puasa itu dengan tenang, sehingga mungkin konsumsi proteinnya lebih besar, ya, atau makanan-makanan yang mengundang selera supaya yang tua-tua yang gak suka makan itu masih mau makan. Nah, jadi saya tidak otomatis melihat persoalan ini secara negatif. Saya melihat dengan alasan-alasan itu tidak sepenuhnya benar bahwa di bulan Ramadan kaum muslimin itu justru tidak mengendalikan hawa nafsu. Ya, sebenarnya mereka mengendalikan hawa nafsu. Cuma yang terjadi begitu. Atau paling tidak sebagian mereka atau sebagian besar mereka sebenarnya melakukan hal ini sudah benar gitu. Hanya sedikit menikmati rezeki selama bulan Ramadan dengan mungkin dengan kue, dengan segala macam makanan-makanan yang tadinya tidak dimakan pada saat kita tidak berpuasa begitu ya, Prof ya, selama bulan Ramadan. Ya, itu motivasinya apa? Itu yang penting. Kalau motivasinya dia agar menimbulkan selera dan kemudian membuat tubuhnya menjadi fisiknya menjadi kuat sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, beribadah sunnah ya, malam harinya misalnya bisa melaksanakan salat tarawih berjamaah gitu ya. Nah, kalau niatnya seperti itu kan bagus, ya nggak? Yang tidak termasuk berlebihan begitu begini, ya, Prof ya. Yang nggak enak itu begini. Ada di daerah tertentu di dunia ini, saya tidak enak menyebutkannya. Itu kalau bulan Ramadan, penduduknya itu nggak tidur semalam hari, makan macam-macam. Sampai nanti hari Lebaran itu berat badannya meningkat. Gitu. Nah, kalau menurut saya itu salah. Itu memang betul dengan ajaran agama itu. Ya. Tapi ini kalau orang makan hanya sekedar untuk meningkatkan selera ya dalam rangka untuk menjaga ketahanan tubuhnya,
supaya dia bisa sehat, menjalankan puasa dan bisa beribadah dengan baik, why not gitu. Boleh-boleh saja ya Prof. Itu malah bagus ya. Iya. Jadi tergantung niatnya juga dan motivasinya. Apalagi Itu dengan kira-kira. makanan yang banyak di rumah, dibagi juga ke tetangga-tetangga itu lebih ini lagi ya Prof Betul. ya. Nah, itu Baik. dia. Jadi untuk Pak Said cukup ya Prof ya. Ya mudah-mudahan Tidak ada unsur riba yang jelas untuk yang tadi yang dikatakan Pak Said ya Prof ya, dalam pembelian yang sudah diturunkan sedikit oleh langganan tadi, ini tidak ada termasuk unsur riba untuk minyak tadi ya Prof bukan ya. riba itu namanya, Bukan. tapi ihtikar ya. Penimbunan. Ihtikar, penimbunan, itu sama dengan haram begitu ya Prof Haram. ya. Haram. Ya. Baik. Ya, terima kasih untuk Pak Said Rahman ya di Amuntai. Kita ke Ibu Fauziah Prof di PAL 7 Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, bagaimana saat sujud akhir? Makmum masih dalam keadaan sujud dan imam sudah kembali duduk tahiyat. Apakah diperbolehkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fauziah. Begini, kalau makmum itu syaratnya jangan mendahului imam. Kalau terlambat saja itu nggak apa-apa. Ya asal jangan terlambat ketinggalan dua gerakan ya. Misalnya imam sudah sujud, kita baru rukuk, baru i'tidal gitu ya, atau baru rukuk gitu ya, baru rukuk i'tidal, belum sujud, imam sudah sujud, itu kan kejauhan ketinggalannya. Kalau ini kan satu urutan aja, itu tidak apa-apa ya. Jadi malah memang sebagian ulama itu menganjurkan untuk lama kita bersujud, dan sebagian lagi menganjurkan di terakhir itu kita di dalam hati memohon doa kepada Allah. Karena ada Nabi itu ditanya sahabat gitu, gimana caranya supaya dikabulkan doa gitu ya. Nah, Nabi mengatakan, ini bikathratis sujud. Jadi minta doakan kepada Nabi, kata Nabi, bantu aku juga kamu dengan banyak bersujud kepada Allah gitu. Nah, karena di dalam sujud itu kan kita memasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah dan mengakui kehinaan diri kita. Jadi kita letakkan dahi dan kepala tanah di atas lantai gitu ya, sebagai pengakuan bahwa kita ini tidak ada apa-apanya gitu. Nah, jadi saya kira orang yang terlambat sujud itu, bangunnya terlambat itu karena dia mungkin ada doa-doa yang ingin dipanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Cuma ya jangan lama-lama juga sampai imam sudah Assalamualaikum. Ya kalau terlambat ya sedikit-sedikit itu nggak apa-apa, karena makmumnya terlambat nggak apa-apa. Kalau mendahului, nah itu dia masalah. Kalau mendahului imam bukan imam itu lagi. Tidak boleh ya Prof ya. Itu makmum itu namanya. Ya. Ini mereply untuk siap-siap untuk tarawihan nanti di bulan Ramadan ya Prof ya. Iya, mudah-mudahan kita sehat ya. Amin, mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan. Untuk Ibu Fauziah cukup ya Prof ya? Iya, iya. Alhamdulillah. Dan sekarang kita ke Ibu Hajah Inun Prof di kilometer 6 Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ulun hendak batakun, kalau kita habis sembahyang maghrib, kita lanjutkan dengan sholat sunat taubat dan hajat. Apakah bila kita sholat tahajud, kita boleh sholat taubat wan hajat lagi? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Prof? Sependek pengetahuan saya, sholat hajat dan sholat taubat itu tidak ada penentuan waktunya ya. Jadi misalnya kalau sholat duha kan di waktu duha. Gitu. Nah, karena ini tidak ada penentuan waktunya, silahkan saja, nggak apa-apa. Kerjakan saja. Kalau maghrib sudah mengerjakan, nanti habis sholat tahajud mau ngerjakan lagi, kerjakan. Makin banyak ya makin bagus sholat sunat itu kan. Jadi satu hari itu boleh kita sholat taubat tuh berapa kali gitu ya Prof? Ya nggak mesti harus sekali begitu ya. Boleh ya Prof ya? Yang penting itu sebenarnya adalah bagaimana kita melaksanakannya itu bisa menghayati ya, bisa merasakan kedekatan kita kepada Allah, itu mungkin yang paling berat ya. Jadi sering melakukannya ya itu satu hal yang istimewa juga ya, dan mungkin sering melakukan itu membuat kita suatu saat akan merasakan kehadiran Tuhan gitu. Nah, di sisi lain bisa juga karena terlalu sering akhirnya
terasa biasa-biasa saja, itu bahayanya di situ juga. Bahaya juga ya, Prof ya? Iya. Apa maksud saya dengan bahaya di sini adalah kita lupa dengan makna gitu. Kita lupa dengan makna yang kita baca. Seperti misalnya kita sering membaca surah Al-Fatihah, ya kan sudah hafal tuh. Jadi pikiran kita melayang ke sana kemari itu nggak apa-apa gitu, nggak akan salah gitu. Nah, itulah yang saya sebut dengan bahaya tadi. Maka kalau kita membaca surah Al-Fatihah dalam sholat itu kita sepertinya harus berkonsentrasi betul untuk menghayati maknanya karena sudah sering mengucapkannya. Nah, itu dia. Jadi di situ tantangan yang betul berat juga ya, Prof ya. kita. Jadi bukan jadi semacam kayak rutinitas, kayak dianggap biasa akhirnya ya, Prof ya. Iya. Jadi sesuatu yang rutin itu bisa bisa kita merasakannya sebagai biasa. Itu yang kurang baik ya bagi kita itu. Baik. Untuk Ibu Haja Ainun sepertinya cukup ya, Prof ya? Ya, saya kira ya. Ya, dan kita ingatkan juga untuk pendengar kaum muslimin dan muslimah di menit 44 dari pukul 19 kita sudah memasuki waktu sholat fardu isya. Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Kita ke Ibu Nia, Prof di Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, apakah dibolehkan bila kita memberikan sesuatu kepada orang lain? Misalnya bersedekah dengan tujuan mengharapkan sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana pandangan agama kalau bekerja atau mencari nafkah termotivasi hanya untuk uang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia ya di Banjarmasin. Bagaimana nih Prof? Ya, kita sepertinya ada terkendala ya dengan Prof Mujib ya. Baik, kita akan jeda sesaat. Pendengar tetap di BSA bertanya soal agama bersama Profesor Mujibur Rahman. Radio Republik Indonesia kembali menggelar Pekan Tilawatil Quran ke-52 tahun 1443 Hijriah. Dengan tema Rahmat Semesta, Pulih Bersama, Bangkit Perkasa. Seleksi tingkat daerah dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia mulai 1 Ramadan 1443 Hijriah dengan 4 kategori lomba, tilawah, tausiah, tahfiz, dan kategori tartil Quran penyandang disabilitas sensorik netra putra. Final tingkat nasional akan dilaksanakan di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Tanggal 13 hingga 17 Ramadan 1443 Hijriah akan menampilkan peserta utusan terbaik dari seluruh Indonesia. Persyaratan dan pendaftaran dapat diakses melalui ppid.rri.co.id dan rri.co.id mulai tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2022. PTQ ke-52 tingkat nasional Rahmat Semesta Pulih Bersama Bangkit Perkasa didukung oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, maaf tadi gangguan. Bertanya soal agama, Pro 1 RRI Banjarmasin bersama Profesor Dr. Mujibur Rahman, Rektor UIN. Pendengar, terima kasih. Kami mohon maaf tadi terkendala. Mohon maaf, Prof Mujib. Ternyata yang bermasalah di tempat kami nih, Prof. Oh, iya. Kita lagi diganggu sama jaringan, Prof. Baik nih Prof, sudah terdengar ya Prof ya? Ya. Baik, alhamdulillah. Untuk Ibu Nia tadi Prof, bisa diulang lagi ya Prof ya pertanyaannya. Apakah dibolehkan bila kita memberikan sesuatu kepada orang lain, misalnya bersedekah dengan tujuan mengharapkan sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana pandangan agama kalau bekerja atau mencari nafkah termotivasi hanya untuk uang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Pertama, kalau kita memberikan sedekah atau apa, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ya apa-apa, karena kita tidak mengharapkan balasan dari manusia kan. Jadi agama sendiri mengajarkan kalau orang bersedekah itu bisa dibalas dengan berlipat-lipat ya. Jadi bisa 10 kali lipat, bisa 100 kali gitu ya dibalas oleh Allah. Sebagai penggantinya. Nah, hanya saja ini ada bahaya di sini. Kalau kita menganggap kita berbuat baik itu seperti berdagang kepada Allah dengan di dunia ini gitu ya, semata. Itu bahaya itu. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan
Kalau orang hanya duniawi, itu di akhirat bisa nggak dapat. Jadi ini kan wama lahu fil Karena nggak tulus ya, Prof. Iya. Jadi balasan itu dari Allah bisa jadi diberikannya semua di dunia ini, sementara nanti setelah mati kita nggak dapat lagi karena Tuhan bilang kamu kan minta balasan kemarin, dan saya kasih gitu. Nah ini yang berbahayanya di situ, namanya kalau kita segala sesuatu ingin dibalas langsung oleh Tuhan gitu, dan seperti kita berdagang dengan Tuhan. Lalu kita menganggap bahwa agama itu sebagai instrumen, sebagai alat ya untuk kepentingan material, kepentingan materi duniawi gitu. Padahal kita ini tidak hanya materi. Kalau kita memikirkannya hanya untuk materi, berarti kita melihat diri kita hanya sebagai tubuh, sebagai nafsu. Kita tidak melihat diri kita sebagai manusia memiliki rohani. Ya. Nah, ini bahaya sekali. Karena hakikat diri kita itu adalah rohani kita yang bisa ingat kepada Allah, yang bisa mengasihi kepada sesama manusia, yang bisa mengembangkan dan menyerap ilmu pengetahuan. Itu rohani, bukan jasmani. Ya. Nah, ini patut direnungkan karena saya juga kadang-kadang kalau melihat buku-buku yang beredar di toko buku kita terkait agama, saya kadang-kadang merasa terganggu gitu. Hanya amalan ini akan membuat Anda kaya raya gitu ya. Bersedekah sekian Anda akan mendapatkan sekian kali lipat. Begitu. Berlipat ganda begitu ya, Bro? Iya. Ya benar. Bukan seperti itu yang dimaksud agama. Jadi yang dimaksud itu adalah balasan yang kita terima entah di dunia atau di akhirat itu akan berlipat ganda. Itu yang sangat penting. Kenapa? Karena diri kita ini diciptakan Allah, fitrahnya itu baik dan suka berbuat baik. Bersedekah itu bagian dari perbuatan baik. Karena diri kita ini sudah baik, ditambah dengan perbuatan baik, maka wajar dia menjadi berlipat ganda. Itu maksudnya. Dan karena itu kebaikan itu nanti akan membawa kepada kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu tentu jasmani dan rohani. Ya, kalau kita memikirkan hanya yang materi, jadi bukan hanya materi itu, begitu ya, Prof ya? Iya. Kadang-kadang balasan kita itu memberi. Nah, ini juga bahayanya begini. Kadang-kadang kita berbuat baik itu kepada seseorang mengharapkan balasan dari orang itu. Nah, itu lebih parah lagi itu. Ya. Barter dong kalau Tuhan begitu ya, Prof ya. Karena Tuhan itu kan memberikan balasan tidak mesti melalui seseorang yang tertentu gitu ya. Bisa dengan cara yang berbeda dia akan memberikan bantuan kepada kita. Yang penting kita yakin wallah fi aunil 'abdi madamal 'abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong seorang hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya yang lain. Nah, itu rumusnya seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan mencari nafkah ya, semata uang saja. Jadi mencari nafkah itu yang pertama adalah sebagai tugas wajib seseorang yang menjadi kepala keluarga. Entah itu dia suami atau istri, ya, yang mengemban tanggung jawab di rumah, tanggung jawab keluarganya. Jadi di sini yang penting dulu niatnya mencari nafkah itu adalah melaksanakan kewajiban. Nah, melaksanakan kewajiban itu kan berarti kalau tidak dilaksanakan dosa. Kalau dilaksanakan dapat pahala. Nah, persoalan hasilnya itu kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita usaha dulu. Jadi orang yang berusaha mendapatkan nafkah yang halal, ya, itu luar biasa pahalanya itu. Besar sekali. Ya. Kita itu kadang-kadang, waduh kasihan ya orang jualan
kecil-kecilan gitu ya. Berapa sih keuntungannya gitu ya. Itu sangat mulia gitu, sangat mulia karena dia dengan cara yang halal. Yeah. Dibandingkan dengan orang yang gajinya besar, malas, main aja ke sana kemari, apalagi korupsi gitu. Jadi nilainya ini adalah pada kemampuannya untuk mengemban kewajiban. Hasil itu ya tergantung kepada rezeki yang bisa kita dapatkan, ya tergantung banyak hal gitu di luar kendali kita sepenuhnya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita berorientasi kepada materi saja, ya saya khawatir kita akan kecewa, ya karena tidak selalu usaha kita itu akan mendatangkan hasil materi. Tidak selalu kerja-kerja kita, apapun pekerjaan kita, apa saja, itu tidak selalu nilainya uang. Ya. Nah, ketika kita tidak mendapatkan uang itu karena tujuan kita adalah uang, maka kita akan merasa sangat terpukul, bahkan putus asa. Nah, nanti kalau pulang ke rumah ya ini juga marah-marah, ini kenapa bekerja seharian kok dapatnya sedikit sekali misalnya. Kita tidak akan pandai bersyukur. Gitu. Coba kalau tadi yang pertama, ini si suami bekerja keras nggak? Berusaha tidak dia melaksanakan kewajibannya? Oh iya, dia berusaha bekerja keras. Tapi ya namanya rezeki dapatnya segini saja. Karena melihat itu sebagai tanggung jawab si suami untuk bekerja keras dilaksanakan sudah, hasilnya seberapapun akan dapat diterima dengan lapang dada dan bisa disyukuri. Nah, berbeda tadi kalau orientasinya uang, maka angkanya berapa kan begitu. Dan akhirnya kita sulit menjadi orang yang syukur. Nah, ini saya mau kutip ini hari ini, kesempatan ini kemarin Komisioner KPK, Wakil Ketua KPK Bapak Dr. Nurul Gufron hampir seharian itu setengah hari di UIN Antasari. Beliau memberikan kuliah umum dan salah satu hal yang disampaikannya di kuliah umum itu sangat menarik. Dia bilang begini, korupsi yang terjadi di negeri ini itu 86% dilakukan oleh alumni perguruan tinggi alias sarjana. 86%, bayangkan. Banyak sekali itu. Ya. Analisis, salah satu sebabnya adalah karena orang menuntut ilmu bukan karena ingin mencari petunjuk di dalam hidup, bukan karena ingin hidupnya bermanfaat, mendatangkan kebaikan bagi orang lain, tapi menuntut karena ingin mencari uang. Beliau mengatakan begitu, karena ingin mencari uang. Jadi karena tujuannya mencari uang, maka ya uang gitu, ya. Akhirnya halal haram nggak peduli, korupsi juga nggak apa-apa. Nah ini, maka ilmu yang bermanfaat sebagai pelita hidup, petunjuk kepada kebahagiaan, itu kemudian menjadi negara kita dikuasai oleh nafsu untuk menumpuk uang. Istilah beliau itu ketuhanan yang Maha Esa berganti menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Ya, keuangan yang Maha Kuasa inilah yang uang sangat yang berkuasa, berbahaya. begitu, Prof. 86% berarti hanya 24% berarti yang bukan sarjana. Pendidikan ya, Prof ya? Betul sekali, makanya saya juga merasa inspirasi dengan ceramah beliau selama ya hampir 2 jam itu. Diskusinya juga sangat seru dan saya pikir itu mengingatkan kami semua ya bagaimana pendidikan itu betul-betul bisa membina generasi muda, dan tentu yang tua-tuanya harus menjadi teladan dulu ya, menjadi contoh hidup yang lurus, istiqomah ya, tidak materialis gitu. Ya kalau kita tidak memberi contoh juga anak-anak juga tidak akan bisa mengikuti kita. Iya. Kita yang menjadi tidak hanya sekedar memberi tapi menjadi contoh begitu ya, Prof ya. Itu dia, itu yang berat, itu yang harus.
Ini baru 12 jam yang lalu postingan Profesor Mujibur Rahman ya di Facebook Prof ya, mengenai kunjungan Ketua KPK ini, pimpinan KPK ya Dok. Baik, Prof, menarik sekali malam hari ini Prof, banyak yang ada beberapa sebenarnya yang belum terjawab. Ini pertanyaannya juga sangat viral saat ini yang baru-baru terjadi ini Prof, mengenai perkawinan antar agama, kenapa kok bisa boleh sekarang di Indonesia begitu ya, yang berbeda agama. Tapi nanti kita akan bahas nanti insya Allah Sabtu depan ya Prof. Nanti kita akan jawab pertanyaan dari Mas Wahyudi ya di Semanda dan juga Bapak Hadriansah di Desa Karangintan yang malam hari ini tidak terjawab. Prof, terima kasih untuk ilmunya yang luar biasa malam hari ini yang sudah kita dapatkan dari Profesor Mujibur Rahman. Terima kasih untuk pencerahannya. Insya Allah kita jumpa lagi Sabtu depan ya Prof. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Profesor Mujibur Rahman. Terima kasih untuk pendengar dan juga pemirsa Facebook RRI Pro 1 Banjarmasin. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.